Topeng monyet. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar kata topeng monyet? Atraksi? Hiburan? Jika Anda menganggap seperti itu, berarti rasa belas kasih Anda perlu dipertanyakan. Kenapa bisa begitu? Mari kita perlahan mencoba memahami kekejaman di balik atraksi topeng monyet ini. Lihat bagaimana erat rantai yang melekat di leher mereka. Lihat kenapa tangan mereka memegang dan menahan kalung rantai di lehernya. Monyet melakukan itu untuk menahan rasa sakit akibat tarikan yang dilakukan oleh pawang. Tarikan tersebut dilakukan untuk beri paksaan kepada monyet supaya melakukan sebuah trik yang manusia awam menganggap itu sebagai atraksi ataupun hiburan. Jadi, yakinkah Anda masih menganggap ini sebagai hiburan? Dan apakah Anda tahu bagaimana cara manusia biadab melatih monyet ini supaya bisa berdiri untuk dipekerjakan sebagai topeng monyet? Monyet ini dibeli dari pasar hewan yang dengan kondisi masih sangat baik. Setelah dikeluarkan dari karung, monyet ini dipasangkan sebuah kalung besi dan rantai sebagai alat kontrolnya. Kemudian monyet ini dipaksa untuk berdiri dengan cara seperti dipasung dengan dirantai. Tak ada celah kaki untuk menekuk. Monyet ini akan merasa tercekik ke lehernya ketika berusaha untuk duduk. Dan tak hanya itu, monyet ini ditempatkan di bawah terik matahari yang sangat panas dengan keadaan sekitar yang sangat kotor. Seorang pawang monyet memberikan rasa takut sebagai senjata untuk membuat monyetnya patuh, memberikan rasa trauma supaya mau menuruti perintah untuk melakukan atraksi. Tak heran rasa lapar juga menjadi senjata supaya monyet berharap mendapat makanan setelah melakukan atraksi atau perintah. Belum lagi soal gigi mereka yang hancur. Ini disebabkan karena kesengajaan sang pawang topeng monyet yang menghilangkan gigi monyet menggunakan tang. Gigi mereka dipotong supaya tidak bisa menggigit atau tidak bisa melukai sang pawang ketika marah dan melawan. Apa yang terjadi kepada monyet yang sudah tak bisa disuruh bekerja? Ini adalah salah satu contoh nyata. Monyet ini sangat parah dan sekarang. Dia terbengkalai, terpuruk lemas tak berdaya, ditaruh di depan rumah dengan lalat-lalat dan belatung yang mengkerubuninya. Bau tak sedap begitu terasa, dan monyet ini hanya tinggal menuju ajal dengan tersiksa tanpa perawatan sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, pelaku topeng monyet sama saja dengan sengaja membuat resiko kesehatan seperti zoonosis akan tercipta di kehidupan masyarakat. Kegiatan topeng monyet mempunyai resiko besar terhadap kesehatan karena mampu menularkan penyakit zoonosis seperti cacingan, rabies, dan TBC. Dan ini adalah data temuan GSI dari Jaringan Satwa Indonesia nyata yang terjadi di lapangan.
kegiatan topeng monyet harus segera dihentikan sebelum menjadi wabah besar dalam skala nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajikan. Kami dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan segala bentuk eksploitasi dan kejahatan satwa, khususnya monyet ekor panjang yang sering dimanfaatkan dalam atraksi topeng monyet, yang pada faktanya terdapat unsur kekerasan dan berbagai bentuk penyiksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena kegiatan topeng monyet di Indonesia masih banyak dilakukan. Kegiatan ini berisiko pada kesehatan masyarakat, karena ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan dari monyet ke manusia, antara lain rabies, tuberkulosis, dan malaria nulis. Beberapa waktu lalu dilaporkan kasus monyet dan pekerjanya positif tuberkulosis. Jika kegiatan ini tetap berlangsung, maka penularan tuberkulosis dapat semakin meluas ke penonton atau masyarakat yang disinggahi. Jadi, hentikan kegiatan topeng monyet sebagai bagian upaya pemutusan rantai penularan penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topeng monyet kerap ditemukan dan hal ini menjadi contoh dari praktik yang tidak etis dan merugikan satwa. Kita patut memperlakukan satwa dengan benar. Maknanya ialah memastikan bahwa setiap interaksi dengan satwa dilakukan dengan mengedepankan kesejahteraan satwa, mempertimbangkan kebutuhan alami mereka, menghindari segala bentuk eksploitasi, serta tanggung jawab dan kepatuhan kita semua terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, kita bisa memperlakukan satwa dengan cara yang etis dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa. Mari kita jaga, rawat, dan kelola satwa dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.